Dari Jalan AM Sanghaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar Star Lovers? Di siang hari yang cukup lumayan dingin karena hujan dari tadi ya Star Lovers ya. Selamat datang dalam podcast Bincang Spesial bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman ya. Jadi tahu sendiri dong ya Star Lovers kalau BPJS Kesehatan itu terus berinovasi demi meningkatkan pelayanan dan juga kemudahan bagi para peserta jaminan kesehatan nasional, termasuk juga bagi para peserta yang memiliki tunggakan iuran nih Star Lovers. Jadi salah satu upayanya dengan ini nih program terbaru yaitu New Rehab 2.0. Nah, apa itu? Kita akan bahas bersama Mas Angga Dwi Ananto, staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Halo ya. Mas Angga. Halo Mbak Widya, selamat siang Mbak. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Sehat ya meskipun hujan ya. Sehat terus, harus sehat terus Mbak. Dong ya. Oke, Star Lovers kita ajak bergabung bersama kita ya, Mas Angga ya, di nomor WA atau di Instagram kita @starjogja_fm, nomor WA kami di 0818621013. Langsung sampaikan aja pertanyaannya atau mungkin juga punya keresahan, punya kegelisahan, mungkin juga kebingungan juga ya, betul, Mas Angga, Mbak Widya, terkait dengan tunggakan iuran nih. Nah, sesuai dengan tema kita sekarang nih. Jadi kita akan kenal lebih dekat juga dengan yang namanya New Rehab 2.0 begitu ya. Betul Mbak Widya. Ini New Rehab 2.0 berarti kan kemarin ada sendiri kan rehab gitu ya. Ada pembaharuan gitu Mbak Widya. Ada Nah, pembaharuan. Nanti betul, akan Mbak kita Widya. bahas ya pembaharuannya itu apa. Tapi yang belum tahu nih Mas Angga, bahkan sampai detik ini pun mungkin Star Lovers ada yang belum tahu ternyata ada program rehab BPJS Kesehatan. Nah, itu program apa tuh Mas Angga? Ya, jadi rehab ini bukan rehabilitasi narkoba, bukan ya Mbak Widya. Atau mungkin rehab rumah gitu, bukan ya Mbak Widya. Jadi ini adalah rehab rencana pembayaran bertahap. Bahasa mudahnya ini kalau anak Gen Z sekarang bahasa bayinya itu nyicil lah. Nyicil tunggakan BPJS Kesehatan gitu Mbak Widya. Jadi tunggakan yang bisa dicicil itu kalau peserta mandiri menunggak itu di atas 4 bulan iuran itu bisa melakukan cicilan. Jadi kalau bayar sekaligus itu kan berat ya Mbak Widya. Misalkan punya tunggakan nih, katakanlah yang mudah aja deh kelas 3, dia nunggak maksimal deh udah dari lama 2016 gitu ya misalkan. Kan maksimal kita hitung adalah 2 tahun iuran. Itu kan udah kalau kelas 3 35.000 kali 24 udah sekitar 800-an ya. Udah sekitar 800 ribuan ya. Mungkin kalau itu langsung dibayarkan sekaligus pasti berat Mbak Widya. Nah, ini kita fasilitasi, bisa dilakukan membayar secara cicilan. Gitu, jadi sebenarnya adalah nyicil gitu ya. Jadi iya, betul. Ada keringanan yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan. Sekarang ada program yang namanya Rehab itu tadi alias nyicil gitu ya, Iya, betul ya. Sekali, sebenarnya apa yang melatar belakangnya adanya program ini? Berarti apakah memang banyak peserta jaminan kesehatan yang menunggak gitu ya Mas awalnya? Betul Mbak Widya. Jadi memang banyak sekali peserta menunggak iuran. Jadi kalau di kami itu alhamdulillah kalau di Sleman Kulon Progo, kebetulan untuk di wilayah kami di wilayah Sleman Kulon Progo itu di bawah wilayah BPJS Kesehatan KC Sleman. Itu kalau secara tunggakan sendiri sebetulnya kalau di kami sudah cukup baik lah, kolektabilitasnya di atas 86% kita. Jadi 14%-nya menunggak. Tapi untuk keaktifan pesertanya ini keaktifannya itu masih 84%. Nah, itu. Jadi ada gap 16% itu dari 84 ke 100% ya Mbak. Itu yang dia tidak aktif. Tidak aktifnya karena apa? Ya karena nunggak. Nunggak iuran. Ada banyak peserta yang nunggak iuran. Kemudian kalau dia mau membayar sekaligus kan otomatis tadi berat Mbak Widya. Kecuali kalau dia butuh pelayanan kesehatan ya, misalkan dia rawat inap dan sebagainya, otomatis mau tidak mau harus dilunasi. Karena kalau tidak dilunasi tidak bisa aktif kan gitu. Nah, itulah yang menyebabkan adanya melatar belakangi adanya program rehab itu. Jadi supaya peserta itu bisa membayar secara mencicil. Nggak ada bunga sama sekali, nggak ada istilahnya nggak ada tambahan biaya lah, nggak ada tambahan biaya sama sekali. Jadi kalau peserta sendiri menabung, kan kadang kita sekarang dompet digital banyak juga ya Mbak Widya. Pasti bisa jadi gatel nih. Wah, ini mending tak pakai dulu lah ini. Aduh, ada kebutuhan mendesak nih anak sekolah besok dan sebagainya. Pasti kepakai dulu. Tapi kalau sudah diskemakan mencicil seperti itu, mau enggak mau dia menyisihkan untuk cicilan tersebut gitu Mbak Widya. Gitu. Ya, ini misalnya nih ada peserta yang menunggak lebih dari 2 tahun. Artinya nanti akan bayar 2 tahun ya. Maksimal hanya 24 bulan iuran, artinya 2 tahun plus bulan berjalannya saja. Plus bulan berjalannya. Nah, itu nanti aktifnya lagi nih ya BPJS-nya itu apakah setelah lunas atau gimana tuh? Setelah lunas Mbak Widya. Berarti benar-benar lunas baru bisa aktif setelah digunakan lunas baru bisa aktif karena memang
sesuai dengan regulasinya di Perpres 82 tahun 2016, di mana peserta itu bisa mengaktifkan ketika sudah membayar seluruh tunggakannya plus bulan berjalannya gitu sih Mbak Widya. Ini jadi berbeda dengan dulu di tahun 2020 itu ada namanya program relaksasi namanya. Itu waktu pas zaman Covid dulu Mbak Widya. Jadi dulu zaman Covid itu dia kalau peserta menunggak di atas 6 bulan, dia bisa bayar 6 bulan dulu, istilahnya uang muka lah, seperti uang muka gitulah. Kalau nyicil di bank kayak gitu, itu 6 bulan dulu, kemudian baru dia setelah bayar 6 bulan bisa langsung aktif. Sisanya bisa dicicil sambil bayar bulan berjalannya. Tapi itu hanya berlaku sampai dengan 2020 aja. Cicilannya boleh diangsur sampai dengan 2021. Kemudian peserta masih ingin nih awarenessnya untuk dia masih mau mencicil ada banyak. Kok nggak ada lagi sih? Nah ini ada, kita adakan program namanya rehab ini. Jadi bisa melakukan mencicil, tapi memang aktifnya ketika dia sudah lunas seperti itu. Nah yang menjadi tantangan adalah saat ini kan juga banyak peserta yang menunggak itu beralih segmen. Beralih segmen itu seperti ini Mbak Widya. Dulu dia peserta mandiri, terus sekarang kerja di badan usaha seperti Mbak Widya misalkan lah. Dulu peserta mandiri, sekarang kemudian kerja di Star FM gitu ya. Kan sekarang sudah ditanggung oleh Star FM. Tapi tidak secara otomatis, tidak serta-merta itu menghapuskan tunggakan Mbak Widya dulu zamannya menjadi peserta mandiri. Nah kalau seperti itu kan lebih enak kalau dilakukan mencicil kan gitu. Kalau bayar sekaligus kan berat tuh Mbak Widya. Wong aku sekarang sudah di badan usaha kok, sudah aktif. Kalau saya bayar sekaligus ya eman-eman lah. Nah itu kita nangkep nih adanya rehab yang 2.0 yang terbaru ini, new rehab ini. Jadi new rehab yang terbaru ini juga kita peruntukkan juga bagi yang peserta PBPU menunggak atau peserta mandiri yang sudah beralih segmen. Contoh tadi misalkan peserta yang dulunya mandiri terus pindah ke badan usaha, ataupun ya ke segmen yang lain, misalkan dulu mandiri terus sekarang dialihkan ke tanggungan pemerintah gitu. Nah itu juga sama, dia bisa melakukan cicilan rehab. Itu pun lebih dipermudah lagi. Kalau yang mandiri biasa kan minimal tunggakannya 4 bulan Mbak Widya. Kalau yang rehab yang ini yang khusus peserta alih segmen itu minimal adalah jumlah bulan menunggaknya 2 bulan aja, dia bisa mencicil. Minimal 2 bulan dengan cicilannya minimal 35.000 gitu Mbak Widya. Nah kalau misalnya itu tadi pergantian segmen ya. Nah aku kan udah aktif lagi ya, aku udah kerja kok, udah ditanggung sama perusahaan tempat aku kerja. Nah itu kalau misalnya nggak nyicil, apa ada dampak apa nih? Misalnya pelayanan kesehatannya jadi tidak full atau bagaimana tuh? Kalau pelayanan kesehatan tetap bisa dilayani Mbak Widya, karena kan dia sudah memenuhi kewajibannya. Pemberi kerja juga sudah memenuhi kewajibannya mendaftarkan dan membayar iuran secara rutin. Hanya saja kalau dia tiba-tiba nonaktif nih, kan sekarang lagi musim Mbak Widya, PHK kan lagi musim. Kemarin Mbak Adita pasti menjelaskan juga nih PHK kan. Contoh aja kemarin yang banyak, contoh yang di Solo, Sritek misalkan deh. Banyak nih, misalkan dia ternyata dulunya peserta mandiri menunggak tadi, dia mau beralih ke mandiri lagi, kalau dia masih punya tunggakan nggak bisa dilakukan secara mencicil Mbak Widya. Mau nggak mau harus lunas dulu. Padahal kalau dia membutuhkan pelayanan, otomatis harus membayar lunas, kemudian dia mendaftarkan lagi. Kalau mau langsung aktif dihitung lagi nih, sejak non aktif dia sampai dengan mau mendaftar ini berapa, kan gede banget. Gede banget ya. Ya kalau apalagi dia katakanlah dia resign deh, anggap aja dia nggak usah PHK, resign aja deh. Misalkan resign kalau dia tiba-tiba harus melunasi tadi tanggungannya tadi untuk mendaftar lagi ke peserta mandiri, uang pesangonnya bisa habis Mbak Widya. Kan seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Kalau mumpung kita masih sehat nih, masih produktif juga, kita sisihkan sebagian gaji kita untuk menyelesaikan kewajiban kita. Nah, gitu Mbak Widya. Karena itu kewajiban yang harus dan wajib dibayar gitu. Betul, ya. Karena itu masih menjadi tanggungan peserta atau tanggungan pekerja sebelum dia beralih segmen Mbak Widya. Betul. Selain itu yang baru ada apa lagi nih di New Rehab 2.0 ini? Rehabnya yang baru tentunya kalau yang dia beralih segmen tadi, kalau cicilan yang peserta mandiri biasa itu kan maksimal 12 bulan atau 1 tahun ya, 12 bulan. Karena kan setiap bulannya maksimalnya kan 24 bulan tadi menunggak. Dibagi 2, jadi setiap kali cicilan itu 2 bulan kalau peserta mandiri. Tapi kalau yang peserta beralih segmen ini, dia bisa mencicil maksimal sampai 36 bulan Mbak Widya. Wah, 3 tahun. Ya jadi bisa sampai 3 tahun Mbak Widya. Jadi bisa sampai 36 bulan dia mencicil. Dengan catatan tadi ya, minimal cicilan tiap bulannya itu Rp35.000. Kok murah banget Mas, Rp35.000 gitu ya Mbak?
Karena posisinya kita membayangkan, misalkan deh pekerja itu bergaji UMK dengan memenuhi kebutuhannya, otomatis kalau mencicilnya terlalu besar, dia akan kesusahan juga Mbak Widya. Jadi dibuatlah minimal itu cicilan sekali pembayaran PBPU kelas 3 Mandiri kelas 3 35.000. Jumlah itu Mbak Widya. Oke, Gitu. jadi memang mengingat juga ya, Betul. mengingat yang namanya UMK dan sebagainya, makanya Iya, itu betul. diberikan opsi-opsi New Rehab 2.0 ini gitu Iya, ya, betul, Mas Mbak Angga Widya. ya. Itu artinya nanti yang boleh ikutan ini adalah program dengan segmen mandiri gitu All kan? segmen sebetulnya. All segmen ya. All segmen tentunya yang mempunyai tunggakan iuran. Oke, Yang mempunyai gitu. tunggakan iuran Mbak Widya. Gitu. Oke, karena kan dipikirnya karena wah kayaknya cuma mandiri aja deh yang nanti Iya, akan betul, nunggak betul. gitu ya. Tapi ternyata mungkin badan usahanya juga sebagai harusnya yang wajib untuk Ya. membayarkan, ternyata tidak membayarkan itu Ya, juga. badan usaha juga ada namanya rehab badan usaha. Oh, Ada gitu. juga rehab badan Oh, usaha. oke, Jadi oke. sama seperti peserta menunggak, badan usaha juga kita fasilitasi namanya rehab BU, namanya rehab badan usaha itu juga ada. Jadi badan usaha yang menunggak itu minimal cicilannya minimal bulan menunggak 4 bulan itu juga bisa mengikuti rehab juga sama. Tapi beda skemanya, alur pendaftarannya aja yang berbeda. Gitu Mbak Widya. Kalau peserta mandiri itu kan mendaftar bisa melalui call center 165, bisa melalui datang langsung ke kantor cabang, atau bisa juga melalui mobil JKN. Ya. Nah, tapi kalau badan usaha itu nanti harus pengajuan ke RO, bisa ke kami juga, ke staf penagihan kami juga bisa. Gitu. Oke, siap. Sebenarnya ini yang bikin penasaran adalah kenapa sih para peserta ini menunggak? Apakah memang mungkin alasan ekonomi kah atau apa Kak? Ya, macam-macam Mbak Widya. Yang Jadi paling banyak gitu ya. kalau paling banyak otomatis kemampuan membayarnya kurang sih. Kemampuan membayar artinya memang dia aslinya betul-betul peserta yang mohon maaf kurang mampu. Cuman dia kalau dihitung mampu itu sebetulnya ya enggak banget, kalau dihitung enggak mampu juga enggak banget gitu loh Mbak Widya. Segmentasinya banyak yang menunggak itu seperti itu. Jadi kalau dia betul-betul tidak mampu kan masuk ke dalam data PPIJK atau PBPU Pemda gitu ya. Dia itu segmentasinya tengah-tengah, dianggap mampu juga enggak, tapi dianggap tidak mampu juga enggak. Cuman kalau untuk membayarkan itu tidak menjadi prioritas utamanya dia, sehingga dia abai terhadap hal tersebut. Rata-rata yang menunggak adalah peserta seperti itu. Itu Mbak Widya. Kemudian ada juga beberapa ya, karena ada kecewa pelayanan, itu juga ada beberapa. Tapi ya itu sebetulnya bisa kita selesaikan kalau mau seperti itu. Gitu. Oke, kalau mendapati yang tadi ya peserta yang di tengah-tengah tadi. Betul. Nah, itu solusinya apa tuh Mas Angga biasanya? Kalau kita ditawarkan? misalkan mendapati peserta yang betul-betul tidak mampu, satu kita tawari dulu tadi program rehab. Mumpung dia masih sehat, kita tawari rehab dulu. Bisa enggak dilakukan cicilan? Ini skemanya seperti ini. Nanti kalau dia mau daftar lewat mobil JKN seperti itu Mbak Widya, nanti skemanya cicilannya kan muncul tuh per bulan berapa yang harus dibayarkan. Kira-kira bisa apa enggak nih dengan jumlah nominal segitu. Ternyata kalau memang dia betul-betul enggak mampu Mas, kalau segini wong kita untuk makan aja sekian gitu ya perhitungannya. Ini berarti nanti kita sarankan yang bersangkutan untuk datang ke dinas sosial, karena kan di Kabupaten Sleman sebetulnya sudah UHC Kulon Progo juga sama sih, sudah Universal Health Coverage seperti itu ya. Nanti akan dilakukan pendataan. Apakah yang bersangkutan ini bisa dimasukkan ke dalam data PBPU Pemda, masuk dalam DTKS atau tidak, seperti itu. Kalau memang nanti bisa diusulkan masuk ke dalam kriteria yang bisa dijamin oleh pemerintah daerah, maka nanti akan dimasukkan, dialihkan. Tapi sembari kita juga edukasi bahwa atas tunggakannya ini tadi otomatis tidak serta-merta itu dihapuskan, tidak. Dan tanggungan PBPU Pemda atau PPIJK itu tidak selamanya juga Mbak Widya. Jadi pasti dilakukan kurasi, dilakukan monitoring setiap bulan. Contoh seperti PPIJK itu kan setiap bulan juga dilakukan updating data. Updating datanya dengan apa Mas? Macam-macam. Kalau sekarang Kementerian Sosial kerjasama juga sama BPJS Tenaga Kerja dan sebagainya, pasti diupdate datanya. Oh sekarang nih sudah bekerja nih, berarti ini harusnya nggak masuk nih. Nah berarti nanti akan dikeluarkan. Otomatis kalau dia tidak melakukan checking kepesertaan setiap bulan, maksudnya
tidak ngecek datanya lewat mobil JKN dan sebagainya, taunya tiba-tiba mau periksa nonaktif aja. Seringnya kayak gitu Mbak Widya. Oke. Nah, gitu. Jangan sampai ketika mau digunakan baru tahu. Ya, nggak bisa digunakan nonaktif gitu ya. Punya tunggakan pula tadi. Aduh, tambah ya pusing, tambah gitu. pusing, Udah Mbak Widya. sakit, Iya, tambah betul. nanti Betul. mikir tunggakannya gitu, Kalau bayarnya cuma bagaimana panas gitu. batuk pilek nggak apa-apa Mbak Widya. Tapi kalau harus mengharuskan rawat inap dan sebagainya pasti kan juga berbiaya besar ya Mbak Widya. Gitu. Oke, nah nanti kita akan bahas juga terkait dengan skemanya ya. Mungkin masih banyak juga yang bingung. Ini bagaimana cara mendaftarkan rehabnya? Iya, gitu betul, ya, Mbak gitu Widya. ya. Nanti habis ini ya kita akan bahas Oke, ya Mas Mbak Angga Widya. ya. Jadi silahkan Star Lovers yang masih bingung juga atau aku punya sedikit pencerahan nih karena Mas Angga tadi udah menyampaikan beberapa hal. Nah, silahkan juga tanggapannya di 0818621013 atau di Instagram kami @sarjogja_fm. Setelah ini akan kami bahas. Star Lovers masih bersama kami, ada saya Widya dan juga ada Mas Angga Dwi Ananto, staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Sleman ya Star Lovers, di mana siang hari ini kita membahas terkait dengan program New Rehab 2.0 ya Mas Angga. Iya Mbak Widya. Ya ini sudah banyak tanggapannya, termasuk juga ada permintaan juga nih, permintaan tentang ada keringanan nggak nih Mas Angga gitu ya, untuk bayar cicilan. Nah, mau Gitu tanggapannya ya, nih. Jadi kalau keringanan sampai dengan saat ini, kalau mungkin yang dimaksud keringanan seperti pajak motor gitu ya Mbak ya, yang sekarang lagi di Jateng ini ada nih, di Jateng ini pemutihan istilahnya gitu ya. Ini sampai dengan saat ini belum ada Mbak Widya. Jangan kecuali Pak Prabowo nanti baik hati atau apa menerbitkan perpres terkait hal itu, kita nggak tahu juga ya. Tapi sampai dengan saat ini yang berlaku adalah keringanannya adalah jika Bapak Ibu itu menunggak lebih dari 2 tahun iuran, maka yang dihitung adalah 2 tahun saja. Itu Mbak Widya. Jadi misalkan dia nunggak dari 2018 nih, tidak dihitung sejak 2018 Mbak Widya. Tapi hanya 2 tahun ke belakang. Itu 2 tahun saja yang dihitung atas tunggakannya. Itu ini udah keringanan banget ya. Ya, itu sebetulnya udah ringan diberikan sih. keringanan Ya, juga terkait dengan nanti kalau terlalu banyak, takutnya itu Mbak Widya, menimbulkan kecemburuan sosial terhadap yang bayar rutin. Wah, segitu aku mending gak usah bayar aja dong kan gitu ya. Ya kalau bahasanya sekarang tuh kesenjangan ya. Iya, kesenjangan sosialnya dapat tuh Mbak Widya. Jadi bisa jadi menjadi kesenjangan sosial. Tahu gitu mending gak usah bayar. Sama halnya seperti pajak motor kan juga gitu. Aku yang bayar rutin tiap tahun nih, giliran ini ada pemutihan tahu gitu nggak usah tak bayar aja kan gitu Mbak Widya. Gitu jadi menimbulkan polemik lah. Kayak gitu. Siap. Nah sekarang nih Mas Angga, kita kasih skemanya, contohnya supaya lebih paham lagi tentang rehab ini atau nyicil ini. Jadi misalkan nih Bapak Ibu punya tunggakan 12 bulan iuran, 12 bulan iuran kelas 3 ya. Makanya paling gampang kelas 3 aja lah. Itu dia kan nunggaknya 420.000 kalau 12 bulan ya. 12 bulan. Terus dia kalau dia nunggak 12 bulan, maksimal nyicilnya berarti 6 bulan saja, karena separuh dari bulan menunggak maksimal yang bisa dicicil. Artinya nyicilnya maksimal 6 bulan. Lah, selama 6 bulan mencicil itu kan pasti ada potensi penambahan bulan berjalannya Mbak Widya. Potensinya itu kalau 6 bulan sekitar 175.000. Itu 6 bulan tambah 35.000 berarti sekitar 200 ribuan lah ya. Itu sekitar 200 ribuan. Jadi total tunggakannya itu nanti selama dia sambil mencicil itu bulannya itu sekitar 630.000. Nah, itu kalau dia nyicil selama 6 bulan tadi per bulannya 105.000. Misalkan dia nyicil mulai Januari 2025, nanti bulan Juni 2025 sudah akan lunas. Gitu. 105.000 per bulan nanti lunas. Nah, itu skemanya gimana daftarnya? Kalau datang ke kantor cabang nanti otomatis akan kita buatkan simulasi Mbak Widya. Nah, nanti akan disimulasikan. Ini simulasinya seperti ini Pak. Nanti akan kita jelaskan ke peserta. Kalau yang bersangkutan telepon ke care center 165 juga nanti akan dijelaskan juga cicilan tiap bulannya seperti ini. Nah, kalau dia melalui mobil JKN nanti cukup diakses saja. Nanti masuk dulu ke akun mobil JKN-nya. Yang pasti masuk akun dulu. Kalau belum punya akun, daftar akun. Itu ada. Akan kalau masuk ke menu mobil JKN itu ada masuk sama daftar. Nah, nanti klik yang daftar dulu. Nanti ketika sudah punya akun nanti akan terdeteksi. Kalau belum punya nanti akan lanjut ke pendaftaran akun. Ketika sudah masuk nanti akses ke menu program rehab, namanya ada di situ program rehab itu. Gede banget itu rehab di menu awal. Dan nanti setelah itu klik lanjut, nanti akan muncul dia bulan menunggaknya berapa. Kemudian skemanya itu seperti apa.
Maksudnya per orangnya itu berapa. Karena bisa jadi kan tidak hanya satu orang, karena di kita kan tunggakannya satu kakak sekaligus ya Mbak Widya. Misalkan dia 3 orang, nanti akan muncul per orangnya ini sekian tunggakannya. Kemudian setelah dia ngeklik lanjut, nanti akan muncul bulan menunggak, pilihan bulan mencicilnya. Dia mau cicil berapa bulan nih. Ketika nanti dia sudah milih, nanti ada skema cicilannya ya, kayak kita nyicil di perbankan misalkan seperti itu ya. Cicilan pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, sampai dengan dia lunas. Setelah itu nanti kalau diklik oke setuju, nanti dia setelah itu langsung bisa melakukan pembayaran cicilan pertama. Itu Mbak Widya. Oke. Jadi di Mobile JKN pun juga sudah ada skemanya. Sudah ada skemanya gitu lah. Nanti kalau dia mau ngecek saya sudah nyicil berapa bulan sih ini, misalkan nanti dibuka aja di menu rehab itu tadi, diklik lagi, dia nanti akan muncul dia sudah cicilan ke berapa, ini sisanya berapa tunggakannya, apakah mau dilunasi atau enggak, atau tetap nyicil, itu muncul juga menunya di situ. Gitu, siap. Ada yang nanya lagi nih dari Bu Dera nih ya. Kalau pas nyicil terus harus rawat inap, ini bisa nggak ya Mas Angga? Kalau dia waktu mencicil di pertengahan saat mencicil gitu ya, misalkan dia butuh rawat inap, tetap bisa nanti, tapi dia harus melunasi sisa tunggakannya dulu. Katakanlah tadi Mbak Widya, tadi misalkan dia kelas 3 nunggak 12 bulan ya, nunggak 12 bulan. Di bulan ketiga, katakanlah dia di bulan ketiga dia terus aduh kok harus rawat inap, maka sisa tunggakannya masih ada tuh kan 105 dikalikan 6 tadi ya per bulannya ya, berarti dia masih sisa 315.000. Nah dia tinggal bayar sisanya tunggakannya saja 315.000 itu tadi dibayarkan. Setelah itu nanti dia akan lunas. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah ketika dia setelah melunasi tunggakan tetap akan muncul denda pelayanan kesehatan Mbak Widya. Jumlahnya itu 5% dikalikan jumlah bulan menunggak dikalikan tarif inasi bijis. Tarif inasi bijis itu perkiraan diagnosa awal biaya lah, perkiraan biaya diagnosa awal terhadap penyakit tersebut gitu Mbak Widya. Nah, itu yang menjadi catatan kalau dia ikut rehab itu bulan menunggaknya nanti akan mengikuti sesuai dengan sisa tunggakannya. Jadi bulan menunggaknya otomatis akan berkurang Mbak Widya. Kayak tadi kan dia nunggak 12 bulan tuh. Ketika dia sudah nyicil separuh, berarti jumlah bulan menunggaknya tinggal 6 bulan saja. Nah itu pengkalinya kan jadi 5% kali 6 bulan saja. 5% kali 6 berarti sekitar 30% kan. 30% yang dia dijamin. Padahal kalau enggak full katakanlah 12 bulan tadi kan dia hitungannya 5% kali 12, 60% tarif inasi bijisnya itu yang akan dia bayarkan. Kan besar gitu. Siap. Gitu, jadi itu pun kalau rawat inap harus ada pasti ada denda pelayanan ya. Ya kalau rawat inap saja. Tapi kalau rawat jalan tidak. Misalkan dia hanya kontrol ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit, itu tidak terkena denda pelayanan kesehatan. Gitu Mbak Widya. Kurang lebih seperti itu ya. Simulasinya, skemanya gitu ya Lovers ya. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, mungkin bisa langsung cek di Mobile JKN aja. Betul. Gitu ya. Atau di call center bisa 165 atau enggak bisa juga tanya informasi ke Pandawa juga bisa. Nah itu di Pandawa sekarang juga ada informasi itu ya. Iya ada juga ya. Ada juga informasinya. Tapi kalau pendaftaran rehab kalau di Pandawa belum bisa. Yang bisa ada di call center melalui kantor cabang sama melalui mobil JKN gitu. Nah ini pertanyaan menarik juga nih dari Bu Indri. Kalau misalnya nunggak lagi ketika ikut program rehab, nah ini nanti kalau selama masih dalam skema cicilan ya Mbak Widya, katakanlah tadi dia daftar Januari tadi ya Mbak Widya, harusnya kan Juni lunas, Januari dia bayar, Februari dia tidak bayar, Maret dia otomatis akumulasi cicilan kedua sama ketiga, gitu Mbak Widya. Terus misalkan Mas sampai dengan akhir cicilan dia nggak bayar lagi gitu ya, otomatis sisa tagihan masih ada. Dia ketika bulan menunggaknya masih memenuhi syarat mengikuti rehab, dia bisa mengikuti rehab lagi. Gitu Mbak Widya, masih aman, masih bisa. Tapi ya jangan sampai lah, kalau bisa selama kita sudah berkomitmen cicilan kalau bisa kita selesaikan gitu. Gitu. Oke, siap-siap. Kalau bisa sih ya ini diselesaikan dulu aja lah ya. Ya, sebetulnya kalau lupa bisa jadi sih lupa. Bisa pasti ya? Lupa bisa jadi. Kalau saran kami ketika sudah menghindari lupa bisa melakukan auto debit aja Mbak Widya. Jadi nanti ketika dia
perbankan sekarang bisa, hampir semua perbankan bisa melakukan auto debit BPJS Kesehatan, bisa. Atau enggak misalkan dia wah ribet, sekarang saya seringnya pakai GoPay misalkan gitu ya Mbak Widya. Kan anak-anak muda banyak nih sekarang pakainya seringnya saya ngisinya saldonya GoPay. Dia bisa auto debit melalui GoPay pun bisa sekarang. GoPay, Shopee itu bisa auto debit melalui itu. Jadi setiap bulan nanti tanggal sekian nanti dia akan memotongkan saldo, tinggal klik OK aja, muncul notifikasi, klik OK aja, dia nanti otomatis potong saldonya dia. Jangan sampai lupa ngisi saldonya, itu yang penting nih. Ya, kalau dia biasa menggunakan katakanlah sering pakai Shopee Food gitu-gitu biasanya saldonya banyak sih Mbak. Nah, rata-rata anak-anak muda sekarang kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini mempermudah, nggak ada lagi alasan lupa gitu ya. Ya, lupa bisa diantisipasi menggunakan auto debit itu Mbak Widya. Oke. Gitu. Ini ada Ibu Murtinah juga yang bergabung. Tapi maaf di luar tema boleh ya Mas Angga ya? Gitu. Boleh. Insya Allah selama bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Ini ada pertanyaan menarik nih. Udah ikut BPJS berpuluh tahun karena otomatis. Oh oke. Nah, apakah ada aturan tertentu nih Mas Angga untuk dokter dari puskesmas memberikan rujukan ke salah satu rumah sakit tertentu? Jika belum selesai nih. Jika sudah ada rujukan satu, bisakah memberi rujukan lagi? Memberikan rujukan lagi selama jadi gini Mbak, terkait dengan rujukan itu dokter memberikan rujukan sesuai indikasi medis dan kemampuan dari dokter di rumah sakit selanjutnya, artinya di vaskes selanjutnya. Katakanlah misalkan si A, misalkan Mbak Widya atau saya sendiri deh, misalkan saya membutuhkan sakit jantung misalkan, amit-amit jangan sampai juga sakit jantung. Kalau di rumah sakit tipe C otomatis nggak akan bisa. Misalkan nggak ada karena spesialistiknya nggak ada gitu ya Mbak. Adanya spesialistiknya di rumah sakit tipe B, maka rujukan itu bisa langsung ke tipe B. Kemudian kalau dia ternyata membutuhkan di rumah sakit tipe B tadi, ketika saya periksa, oh Mas ini ternyata jantungnya bukan hanya jantung, misalkan ada komplikasi lain, maka si dokter di rumah sakit B tersebut maka akan memberikan rujukan internal namanya, rujukan internal ke dokter subspesialistik yang lain, katakanlah penyakit dalam deh misalkan kayak gitu, dia bisa menyebutkan itu. Tapi ketika itu sudah di luar dengan penyakit intinya, misalkan tadi kan jantung ya Mbak ya, ternyata dia juga punya, wah aku butuh cabut gigi nih misalkan, atau mungkin saya butuh impaksi gigi itu yang tumbuh gigi belakang gitu tuh Mbak Widya. Nah itu bisa juga nanti dokter merujukkan lagi, dokter keluarganya merujukkan lagi ke dokter gigi yang ada di rumah sakit, tapi belum tentu sama dengan rujukan jantungnya. Kadangkala peserta mikirnya, wah ini saya kemarin rujukannya ke katakanlah ke Sarjito misalkan, yang tipe tinggi kan, tipe A ya Sarjito. Kok ini rujukan saya gigi saya misalkan tadi karena beda indikasi medis ya, itu kok rujukannya hanya di Queen Latifah misalkan seperti itu. Ya karena ini beda indikasi medisnya. Si gigi itu bisa diselesaikan penyakitnya di rumah sakit tipe C. Dokternya ada, mendukung. Nah itu gitu Mbak Widya. Nah case-nya seperti itu ya Bu Murtinah. Intinya adalah indikasi medisnya. Betul, itu yang indikasi medisnya yang akhirnya menjadi indikator untuk orang atau pasien itu dirujuk ke salah satu rumah sakit gitu ya. Betul sekali Mbak Widya. Indikasi medisnya. Kemudian nih pertanyaan berikutnya, nanya lagi nih ya. Adakah kriteria dokter yang di puskesmas boleh memberikan rujukan untuk pasien nih? Maaf karena dokter di puskesmas saya gonta-ganti dan semakin muda kayaknya. Jadi bingung mungkin. Jadi kalau sesuai dengan Permenkesnya itu Mbak Widya, dokter di FKTP atau dokter umum ya, ini dokter umum itu kalau sesuai dengan Permenkesnya itu bisa menyelesaikan sampai 144 diagnosa penyakit. Jadi di luar 144 diagnosa tersebut otomatis dia tidak bisa di luar kompetensinya, otomatis dia harus melakukan rujukan tersebut. Atau mungkin bisa juga dia membutuhkan terapi khusus, terapi khusus yang dia tidak ada alatnya atau mungkin kompetensinya di FKTP, maka dia akan dilakukan rujukan juga gitu. Misalkan dia butuh fisioterapi misalkan, kan bisa aja ya, dia misalkan pasca trauma kecelakaan misalkan dia butuh fisioterapi dan sebagainya, karena di FKTP tidak ada alat penunjang dan tenaga medisnya terkait dengan fisioterapi, walaupun dokternya kalau secara umum bisa-bisa aja sih, tapi kan tidak ada itunya juga, maka dia akan dilakukan rujukan juga gitu Mbak Widya. Jadi sebetulnya kita jangan meremehkan dokter umum, jadi jangan sampai wah masa dokter umum, masa dokter penyakit dalam di rumah sakit
di rumah sakit masa hanya melayani batuk pilek, kan nanti jadi rumah sakit menjadi puskesmas besar istilahnya gitu. Kenapa di mobil JKN sama di program JKN itu sistemnya berjenjang supaya tidak menjadi puskesmas besar di rumah sakit. Penyakit-penyakit tersebut yang bisa diselesaikan di dokter umum atau FKTP maka diselesaikan di FKTP terlebih dahulu gitu Mbak Widya. Oke. Jadi dokter umum yang ada di puskesmas itu berhak memberikan indikasi medis itu 140 tadi ya penyakit diagnosa, ya. Diagnosa 144 nah itu tadi. Diagnosa penyakit. 144 bahkan ya. Diagnosa penyakit. Diagnosa begitu Bu. Ya, jadi dari panuan sampai penyakit pusing apa, dan dia sebetulnya dokter umum yang ada di itu ketika dia lulus sebagai dokter katakanlah seperti itu, dia secara kompetensi itu bisa menyelesaikan 144 diagnosa penyakit tersebut gitu. Betul. Nah, sama seperti kalau kita sih Mbak Widya. Kalau kita jadi sarjana akuntansi misalkan, sama kita berarti sudah bisa menyelesaikan misalkan akuntansi 1, akuntansi 2 gitulah. Akuntansi keuangan, akuntansi perbankan, kita berarti harusnya bisa dong. Nah, karena kita sudah lulus, sudah dapat materi tersebut. Nah, gitu sih. Sebagai contoh simpelnya seperti itu. Gitu, jadi tenang aja walaupun memang terlihat mudah-mudah memang dan ganti-ganti ya, karena memang dokter umum tuh di puskesmas memang berganti-ganti ya Bu ya, itu bisa sangat jadi wajar sih. Iya. Sangat wajar sih. Jadi tapi kompetensinya sama. Nah, jadi, sebagai seorang dokter itu kompetensinya sama. Iya. Kalau berbeda kan nanti jadi tanda petik ya. Jadi saya juga kurang tahu kalau terkait hal tersebut. Tapi secara kompetensi itu dokter umum yang dia sudah lulus dokter umum ya, otomatis dia mendapatkan STR dan sebagainya, dia bisa menyelesaikan 144 diagnosa penyakit tersebut. Gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya Ibu Murtina ya gitu. Karena sudah punya kompetensi ya, kita percaya aja gitu ya. Karena itu sudah di istilahnya diberikan mandat juga dan lulus, otomatis juga sudah punya kompetensi itulah. Kadang-kala kan gitu ya. Peserta juga macam-macam ya Mbak Widya. Kadang-kala kan, wah lah saya diperiksa dokter ini kok nggak dipegang aja, nggak cuma ditanyain gitu ya Mbak Widya. Seringkali kan gitu. Padahal dokter untuk menegakkan diagnosa kan kadang dia hanya bertanya wawancara saja bisa menegakkan diagnosa. Ada juga dokter yang harus menegakkan diagnosa dengan memeriksa secara fisik dan sebagainya. Itu secara kompetensi kedokteran pasti dokter sudah lebih paham lah terkait dengan hal tersebut. Oke, gitu. Jadi ya sudah kita serahkan aja gitu ya. Ya, beda dengan Mbah Dukun malah jarak jauh cuma telepon aja bisa tahu. Malah nggak diperiksa ya kalau sama Mbah Dukun. Kalau sama Mbah Dukun malah dia lebih canggih lagi sebetulnya sih Mbak Widya. Iya, oke. Karena memang itu tadi dokter balik lagi ya, beda-beda gitu ya. Cara penanganannya beda-beda. Cara penanganannya pasti beda-beda. Oke, gitu. Selain dengan program rehab nih, Mas Angga, ada program lain nggak ya yang misalnya bisa dilakukan untuk membuat peserta ini bisa tepat waktu nih bayarnya? Bisa juga tadi yang saya sampaikan melalui auto debit iuran Mbak Widya. Jadi kalau auto debit itu bisa melalui perbankan, hampir semua perbankan itu bisa melayani auto debit JKN. Kalau di mobil JKN itu sudah kita fasilitasi ada 4 bank, BRI, Mandiri, BTN, BCA. Itu bisa melalui mobil JKN. Jadi kalau dia sudah download mobil JKN, dia punya rekening M-Banking di salah satu 4 bank tersebut tadi, dia bisa langsung nih daftar auto debit melalui mobil JKN. Nanti dia ketika daftar masukkan nomor rekening, nomor HP, nanti akan muncul OTP. OTP itu one time password seperti itu, pengganti tanda tangan basah. Nah, nanti akan terkirim SMS OTP yang biasanya buat penipuan kayak gitu tuh loh Mbak. Tapi kalau ini enggak, ini resmi dari BPJS Kesehatan dan perbankan kerjasama. Nanti OTP tersebut dimasukkan, dia nanti setiap bulan akan memotong rekeningnya. Yang terpenting ada saldonya, itu sih Mbak. Kalau kita mendaftarkan auto debit tapi rekeningnya kosong pun kan juga otomatis nggak bisa melakukan potongan atas iuran JKN-nya. Oke, gitu ya. Ini juga sudah terjawab ya. Pokoknya auto debit mungkin ini salah satu pilihan yang pas untuk kita yang sering lupa gitu ya. Iya, betul. Jadi pasti nanti akan secara otomatis terpotong. Ya, kalau enggak kita melalui GoPay, melalui Shopee juga bisa. Ketika kita melakukan pendaftar, pernah bayar JKN melalui Tokopedia deh, misalkan contoh aja Tokopedia gitu. Nanti setiap bulan itu dia sudah akan melakukan reminder. Contoh nih seperti saya melakukan pembayaran IndiHome misalkan aja Mbak Widya. Nanti setiap tanggal 10 itu biasanya sudah muncul tagihan IndiHome Anda sekian. Ketika membuka aplikasinya itu kan muncul Mbak Widya. Nah, itu secara otomatis kita meningkatkan awareness kita. Oh,
JKN saya belum dibayar ya. Oh, udah tak bayar belum ya? Coba cek mobil JKN deh. Nah, itu ketika kita sudah menyetujui di Tokopedia misalkan tadi seperti itu, bayarkan rutin setiap bulan tanggal 5. Nanti secara otomatis per tanggal 5 dia akan melakukan potongan terhadap saldo di GoPay-nya kita gitu juga. Itu juga bisa sih kayak gitu. Siap. Ada pertanyaan dari Bu Asri ini ya. Saya kayaknya udah lama banget nggak ngecek. Nah, ini supaya tahu harus dicek dulu ya. Apakah harus ke mobil JKN untuk bisa tahu itu BPJS Kesehatan saya aktif atau tidak? Ya, kalau mengecek aktif tidak aktif berapa tunggakannya bisa melalui mobil JKN Ibu, atau bisa juga melalui Pandawa juga bisa. Kalau dulu ada namanya Cika, WA Cika namanya. Cuman sekarang sudah di satu pintu melalui Pandawa. Nanti Pandawanya sudah dicatat belum Bu? Nomornya boleh dicatat. Pandawa BPJS itu 0811 8165 165 Bu. Nah, itu bisa cek WA ke situ, nanti sudah ada menunya Bu, otomatis. Ada cek tagihan, ada cek status kepesertaan dan macam-macam di situ ada. Kalau misalkan Ibu mau ngecek lewat mobil JKN itu juga lengkap juga sama. Nanti ketika cek menu di info peserta, ketika status pesertanya Ibu merah berarti statusnya nonaktif. Di situ ada kelihatan nonaktif, kalau aktif dia hijau seperti itu, nanti kelihatan statusnya. Ngecek tunggakannya juga kelihatan kalau di mobil JKN di menu info iuran itu ada tunggakannya berapa, itu muncul juga Ibu gitu. Oke, mungkin bisa di itu tadi ya, antara Pandawa atau mobil JKN itu untuk cek aktif atau tidaknya status kepesertaannya. Betul sekali. Kalau memangnya ada tunggakan, nah itu bisa dipakai rehab ini ya. Betul sekali ya. Ke call center juga bisa. Kalau misalkan wah saya ribet nih misalkan pakai telepon aja deh, tapi nanti kan otomatis motong pulsa ya, ke call center 165 juga bisa. Itu ngecek tunggakannya berapa, dia statusnya aktif tidak aktif juga bisa. Oke, karena memang udah lama banget gitu katanya ya. Udah lama banget nggak cek kesehatan, nggak periksa, jadi nggak tahu nih aktif atau tidak gitu. Karena merasa juga tidak membayar gitu. Nah itu betul sekali Mbak Widya. Kalau dia ditanggung oleh perusahaan harusnya aktif, tapi kalau dia selaku pengusaha gitu ya, itu biasanya ya kadang kan kita yang namanya pekerja bukan penerima upah itu yang dia menanggung atas dirinya sendiri Mbak Widya. Jadi rata-rata yang seharusnya ada di peserta tersebut adalah rata-rata dia wirausaha. Harusnya ya, seharusnya seperti itu karena sesuai segmentasinya. Gitu. Oke, ini dari Pak Andi. Kalau saya ini ditanggung oleh perusahaan, tapi ketika periksa ternyata ada tunggakannya. Nah, ini bagaimana? Saya harus kemana nih? Gitu. Nah, kalau dia ada tunggakannya nanti harus dicek dulu Bapak. Itu tunggakan atas Bapak waktu peserta mandiri atau badan usahanya yang menunggak. Nah, itu tadi. Bisa jadi Bapak sudah ditanggung badan usaha, tapi badan usahanya lupa membayarkan iuran juga bisa jadi. Dia jadi statusnya nunggak juga. Nah, nanti wajib dilakukan cross checking. BU badan usaha atau kita sebutnya BU biasanya gitu ya. Badan usahanya apakah yang menunggak atau yang bersangkutan yang mempunyai tunggakan mandiri. Kalau selama dia punya tunggakan mandiri tapi badan usahanya tidak menunggak, harusnya tetap bisa digunakan Mbak Widya. Karena dia sudah dibayarkan iurannya oleh badan usaha. Tapi ketika dia badan usahanya juga nunggak iuran, ya otomatis dia akan nunggak juga, nonaktif juga statusnya. Seperti itu. Oke, kalau kasusnya misalnya badan usahanya yang menunggak, lalu sebagai karyawan apa yang harus hubungi HRD minta untuk dibayarkan. Jadi karena ada kewajiban dari pekerja dan pemberi kerja. Jadi beda skema iuran antara peserta mandiri dan badan usaha. Kalau skema mandiri itu kan dia full yang membayarkan adalah dia sendiri. Tapi kalau badan usaha itu ada skemanya iurannya itu 5% dari gaji dengan minimal gaji UMK seperti itu. Jadi katakanlah dia gajinya 5 juta misalkan. Dia 1% itu yang bayarkan dia sendiri dipotong dari gajinya, 4%-nya yang dibayarkan oleh badan usaha. Jadi iurannya kan tadi ya 250.000, misalkan 5 juta tadi ya Mbak, 250.000, 5%-nya kan 250. 200.000-nya oleh badan usahanya, 50.000 oleh dia dipotong itu. Nah, kalau badan usaha menunggak seperti itu kalau di kami ada ancamannya sesuai dengan PP 86 tahun 2013. Badan usaha yang menunggak kalau dia diketahui oleh petugas pemeriksa bahwa dia itu ada tanda kutip penyelewengan atas iurannya tersebut, yang sebetulnya dia sudah memotong iuran tapi tidak menyetorkan, itu bisa dipidanakan. Gitu. Oke. Jadi langsung tanyakan ke HRD aja ya. HRD-nya. Betul.
caranya pasti harus langsung tanya ke HRD-nya. Ini kok bisa saya statusnya menunggak padahal saya sudah dipotong gaji saya, iuran saya istilahnya sudah dipotong setiap bulan terhadap JKN-nya gitu. Nah, itu bisa ditanyakan ke HRD-nya. Jadi make sure dulu ke HRD-nya gitu ya, ini kenapa gitu, karena kalau pas lagi butuh ini juga membutuhkan banget ya. Itu udah panik. Pasti panik. Nah, silakan langsung konfirmasi ke HRD-nya aja. Kalau badan usaha lebih baik ke HRD-nya karena HRD-nya nanti akan ngecek dia jangan-jangan nih belum didaftarkan sama HRD-nya nih, juga bisa jadi juga. Waduh, kalau kayak gitu gimana ya? Nah, gitu. Harus didaftarkan ke badan usahanya. Prosesnya kan nanti harus mendaftarkan dulu otomatis melalui Idabu dan sebagainya. Gitu. Jadi memang harus tanyakan dulu ke HRD-nya, gitu ya Pak Andi. Statusnya seperti apa? Screenshot aja di mobil JKN, kirim ke HRD-nya. Kok bisa status saya gini? Nah, gitu. Nanti biar dicekkan HRD ketika nanti katakanlah tadi, saya sudah membayarkan iurannya tapi kok statusnya nonaktif. HRD-nya nanti akan langsung confirm ke RO-nya, namanya RO itu Relationship Officer. Waktu kemarin Jumat sama Mbak Andita itu ya. Nah, Mbak Andita itu selaku RO nanti akan dilakukan cross check sama Mbak Andita. Oh, ini harusnya aktif nih, nanti akan dilakukan aktivasi saat itu juga. Oh, aktivasi bisa dilakukan saat itu juga? Bisa. Ketika memang mungkin ada butuh pelayanan cepat, langsung bisa diaktifasi. Oke, siap gitu. Jadi kita standby kok Mbak. Tenang aja. Tenang aja gitu ya, kalau ada kendala-kendala gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya dari pekerja kemudian beralih segmen ke mandiri. Nah, ini juga kan kadang-kadang masih banyak yang bingung nih Mas Angga ya gitu ya. Ini bagaimana nanti harus menonaktifkan yang badan usahanya dulu, atau itu otomatis nanti pasti akan nonaktif gitu. Jadi kalau dia sudah mau pindah ke mandiri dari badan usaha ya, nanti HRD otomatis nanti akan menonaktifkan pekerjanya melalui aplikasi Idabu, namanya Elektronik Data Badan Usaha. Nah, soalnya kenapa kok pasti dinonaktifkan oleh badan usahanya Mbak? Kalau enggak nanti ketagih iurannya lagi Mbak sama badan usahanya rugi nanti Mbak Budia. Jadi otomatis nggak akan mau rugi, pasti akan dinonaktifkan. Nah, ketika dia sudah nonaktif nanti peserta bisa melakukan checking melalui mobil JKN, itu bisa. Statusnya ketika sudah nonaktif, saya sudah nonaktif nih, berarti bulan ini dia bisa melakukan pindah segmen dari aplikasi mobil JKN bisa. Atau enggak, waduh saya gaplek ya Mas, enggak tahu nanti kalau gini-gini gimana prosesnya, WA aja ke Pandawa. Kalau WA kan enak, nanti apa yang harus dipersiapkan sudah dipandu. Nanti silakan melakukan upload berkas melalui link ini. Nah, nanti tinggal upload aja. Setelah itu nanti tinggal nunggu konfirmasi dari petugas, nanti akan konfirmasi. Setelah itu nanti akan dikirimkan VA, nanti sudah langsung dikirimkan VA oleh Pandawa. Jadi lebih enak seperti itu, step by stepnya otomatis dipandu oleh Pandawa dan dia tinggal melakukan updating aja. Maksudnya updating itu upload file dan sebagainya. Kalau mobil JKN kan full kita mandiri. Jadi kita pindah sendiri melalui mobil JKN. Di menu perubahan data itu ada segmentasinya, penanggung istilahnya kalau di kami penanggung gitu. Tinggal dipilih penanggungnya, pindah ke mandiri. Setelah itu ikuti stepnya, nanti masukkan nomor NIK dan sebagainya, masukkan nomor rekening dan sebagainya untuk pendaftaran auto debit itu tadi. Setelah lanjut nanti akan muncul nomor VA untuk pembayarannya. Oke, pokoknya tinggal memilih mana yang paling nyaman gitu ya. Betul. Tidak harus ke kantor cabang. Yang pasti kita sudah bisa melayani melalui Pandawa itu tadi. Nggak perlu antri ribet panas-panas dan sebagainya gitu. Udah lewat WA bisa, mobil JKN juga bisa. Udah yang paling nyaman untuk Star Lovers mana yang dipilih gitu ya. Betul. Ada tanggapan juga dari Pak Edi, wah keren banget nih ada Rehab 2.0. Tanggapannya gitu nih. Ya, jadi itu untuk antisipasi tadi Mbak. Jadi kalau peserta yang dia beralih segmen tadi, kalau dia mau melunasi sekaligus kan juga males ya Mbak. Saya ngambil contoh diri saya sendiri aja deh, nggak usah orang lain dah. Kita kan ngambil contoh untuk kita sendiri ya Mbak. Bener. Kalau saya punya uang 4 juta misalkan nih, saya punya uang 4 juta, saya punya tunggakan juga 5 juta. Kalau saya langsung bayarkan atas tunggakan saya itu menggunakan uang saya pribadi, pasti saya juga malas dengan status saya masih aktif. Lebih baik kalau ada opsi mencicil, saya lebih baik melakukan opsi secara cicilan karena dengan manfaat yang sama itu. Nah, itu silakan dimanfaatkan yang seperti ini. Yang saya takutkan adalah tadi regulasi berubah lagi, kemudian nggak bisa nih, harusnya langsung full kayak gitu. Otomatis kita harus penyesuaian lagi gitu. Nah, ini selama regulasinya mengatur boleh, ya silahkan dimanfaatkan aja. Gitu. Ini dimanfaatkan selagi ada regulasi ini gitu ya. Kita nggak tahu juga nantinya kedepannya seperti apa ya. Jaga-jaga ya, jaga-jaga aja. Sama seperti tadi Mbak, pajak kendaraan misalkan tadi
ya ini mumpung ada pemutihan dilunasi. Betul. Kalau besok sudah tidak ada lagi, lah kita banyak lagi yang gitu. Oke, terakhir nih Mas Angga, harapannya dari adanya program rehab ini ke Star Lovers dan juga tentunya ke peserta jaminan kesehatan. Ya. Jadi harapan saya sih bagi Bapak Ibu yang mempunyai tunggakan, kalau selama Bapak Ibu masih sehat, silahkan bisa melakukan cicilan tunggakannya Bapak Ibu dulu. Karena sakit itu nggak ada yang tahu Mbak Widya. Bagaimana kita di jalan, misalkan deh, kita di jalan keselamatan kita juga nggak tahu nih kapan, istilahnya kalau orang Jawa dino apes ora ono ning kalender kan, gitu ya Mbak. Hari apes tuh nggak ada di kalender. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita kena musibah. Kita nggak mau kena musibah, kita juga harapannya sehat terus. Nah, mumpung Bapak Ibu masih sehat keadaannya, misalkan masih berkecukupan finansial, silahkan diselesaikan atas kewajiban Bapak Ibu sebelum datang sakit atau datang musibah tersebut. Karena ketika sudah seperti itu, satu pasti panik dan sebagainya, biayanya juga tidak terduga otomatis besar, yang seharusnya tidak perlu terkena tadi denda pelayanan kesehatan, otomatis harus kena dan sebagainya, yang itu sebetulnya bisa dialihkan untuk yang kebutuhannya lainnya seperti itu Mbak Widya. Oke, terima kasih Mas Angga Dwi Ananto. Ya, terima kasih Mbak Widya. Teman-teman dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman juga ya kan. Jadi hari ini spesial ya Star Lovers, mengingatkan lagi untuk Star Lovers yang mungkin juga ada tunggakan. Nah, manfaatkanlah program New Rehab 2.0 ini gitu ya. Tanya bisa langsung ke Pandawa 165 tadi ya, WA-nya atau di Mobile JKN gitu. Oke. Kita akhiri podcast kita siang hari ini ya. Thank you banget Mas Angga. Terima kasih Mbak Widya. Sama-sama ya. Jadi kalau ada pertanyaan lain mungkin nanti bisa menyusul kemudian ya Star Lovers ya. Saya Widya juga pamit, tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.